Selamat datang kembali di diskusi kita. Nah, hari ini kita mau fokus ke langkah kelima nih, yang krusial banget dari materi Anda. Memetakan perjalanan klien pakai tangga pemasaran dan produk. Betul. Ini penting, soalnya kalau kita paham alurnya, kita bisa bangun kepercayaan pelan-pelan ya kan? Terus bisa ngebimbing klien buat komitmen lebih dalam. Mari kita bedah deh. Tepat sekali. Jadi gini, hubungan sama klien itu kan nggak instan ya. Ada tahapannya. Nah, tangga ini tuh bantu kita memvisualisasikan plus ngelola proses itu. Mhm. Sumber Anda kan menekankan tuh, klien perlu langkah kecil dulu buat kenal kita, buat percaya, baru deh mereka mau investasi lebih jauh. Oke. Nah, di sumber yang Anda bagi itu disebut ada dua tangga ya yang jalan barengan gitu. Ada tangga pemasaran, Ya, terus ada tangga produk. Ini buat klien yang udah puas, biar bisa investasi lebih banyak lagi di layanan kita. bener. Konsep ini kayaknya bikin jelas ya, posisi klien di mana, terus langkah berikutnya apa gitu. Dan ini nyambung banget sama 3 fase alami dalam bangun hubungan bisnis yang dijelasin. Keingintahuan atau curiosity, Oke. terus pencerahan, enlightenment, sama terakhir komitmen. Jadi 2 tangga ini ya intinya kerangka praktis lah buat nuntun klien lewat fase-fase itu secara terstruktur. Sip, sip. Coba kita mulai dari fase pertama dulu, keingintahuan. Di sini calon klien kan biasanya punya pertanyaan dasar ya, kayak, ini bisa bantu saya nggak ya buat bertahan atau berkembang? Betul? Mungkin sesimpel gimana cara bayar gaji karyawan. Atau bisa hemat waktu nggak nih? Nah, materi pemasaran awal kita mainnya di sini ya, di anak tangga pertama. Persis. Alatnya di fase ini bisa macam-macam. Mungkin one-liner yang ngena, atau landing page yang fokus ke satu solusi aja, jelas gitu. Oh, oke. Atau bisa juga lead generator, kayak PDF gratis atau webinar singkat, bahkan acara ketemu langsung yang santai juga bisa. Intinya narik perhatian calon klien yang belum bayar, terus ngarahin mereka ke pintu masuk ini, buat jawab rasa penasaran awal mereka. Oke, jadi setelah minatnya dapet nih, klien geser ke fase pencerahan ya. Nah, pertanyaannya jadi lebih dalam. Ini beneran cocok nggak ya buat situasi saya? Nah, itu dia. Di sini mereka kayak mulai kencan lebih serius sama kita ya, mencoba paham lebih dalam lewat konten yang lebih berisi atau mungkin produk perkenalan gitu. Ini kayak di tengah tangga ya. Ya, ini momen test drive lah buat mereka. Materi Anda kan kasih contoh tuh. Alatnya bisa kayak semua isi website Anda, lead generator yang udah mereka unduh, Mhm. keynote presentation, mungkin assessment diagnostik, atau sesi coaching 1 kali yang topiknya spesifik. Bisa juga workshop perkenalan. Oh, oke. Ada contoh menarik tuh di sumbernya. Soal gimana mastermind, tahu kan? Kelompok eksklusif buat saling dukung bisnis, penjualannya naik drastis setelah ada acara perkenalan gratis. Wah, menarik itu. Nah, ini nunjukin banget kekuatan fase pencerahan buat bangun keyakinan. Paham. Jadi keyakinan ini yang bawa kita ke puncak tangga ya. Fase komitmen. Pas klien udah siap investasi lebih serius. Uang, waktu, mungkin masa depan bisnis mereka bareng kita. Tapi tingkat komitmennya beda-beda dong ya. Tentu aja beda-beda. Nah, disinilah hierarki atau tangga produk kita jadi penting banget. Salah satu wawasan kunci dari sumber ini tuh soal potensi pendapatan yang tersembunyi dari klien yang udah ada. Oh ya, gimana tuh? Ada semacam aturan 10% yang disebut. Jadi sekitar 10% klien yang udah bayar sejumlah X, itu seringkali mau bayar 10 kali lipatnya, 10X, buat nilai tambah yang lebih gede, atau layanan yang lebih dalam. Wah, aturan 10%. Itu keren banget sih. Berarti kita bisa lipat gandain pendapatan dari klien tertentu tanpa perlu biaya akuisisi baru yang mahal ya. Cukup fokus ke apa ya? Memperdalam hubungan yang udah ada. Persis. Jadi nggak perlu capek-capek cari klien baru terus kan? Jadi contoh produk komitmen yang dibahas itu apa aja tuh? Contohnya macam-macam sih. Mulai dari grup komunitas level awal, terus mastermind yang lebih elit tadi. Bisa juga coaching satu-satu yang intensif, workshop privat buat tim klien, sampai layanan fraksional. Itu loh yang kita kayak jadi CEO paruh waktu buat bisnis mereka. Mm-mm. Fokus ke klien yang udah percaya dan puas, ini bisa jadi strategi pertumbuhan yang efektif banget. Jadi kalau dirangkum nih, apa makna praktisnya buat Anda yang dengerin? Pemetaan perjalanan klien ini ngasih peta jalan yang jelas banget ya kan? Iya,
Anda jadi tahu persis apa yang ditawarin di tiap tahap, terus bisa lihat juga posisi tiap klien di tangga hubungan mereka sama Anda tuh di mana. Lebih dari itu malah, peta ini bikin Anda bisa ngebimbing mereka secara proaktif ke langkah berikutnya yang paling pas. Dan ada bonusnya nih. Apa tuh? Pemahaman soal tangga ini, seperti disaranin sumbernya, bisa juga Anda ajarin lagi ke klien Anda buat diterapin di bisnis mereka. Oh, bener juga ya. Ini bisa jadi nilai tambah layanan Anda kan? Bantu mereka juga naikin pendapatan. Keren kan? Iya, iya. Jadi memetakan perjalanan klien pakai tangga pemasaran, dan produk ini benar-benar lebih dari sekedar latihan teknis ya. Ini fondasi strategis buat bangun hubungan klien yang awet dan bisnis coaching yang berkelanjutan. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, coba deh direnungkan sejenak. Gimana kalau proses memetakan perjalanan klien Anda secara detail ini ternyata nggak cuma buka pintu buat mereka terlibat lebih dalam, tapi juga tanpa Anda sadari malah menyingkap potensi transformasi tersembunyi dalam cara Anda ngejalanin praktik coaching Anda sendiri. Potensi yang mungkin belum Anda sadari sebelumnya. Gimana?